Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita saat ini kita akan membahas tentang deret Fourier sebagai bagian dari mata kuliah persamaan diferensial parsial. Kenapa kok kita butuh membahas deret Fourier? Tujuan utama kita mempelajari deret Fourier adalah untuk mencari solusi umum dari persamaan panas dan persamaan gelombang. Ya, jadi kalau misalkan kita punya persamaan panas nanti untuk mencari solusi umumnya gitu ya, kita akan menemukan suatu bentuk fungsi tertentu di mana fungsi itu nanti kita akan expand menjadi bentuk deret Fourier sehingga kita bisa memperoleh solusi khususnya dengan initial condition yang diketahui. Demikian juga pada persamaan gelombang kita akan menggunakan deret Fourier ini ketika kita sudah mengetahui solusi umum dari persamaan gelombang berikutnya dengan kondisi batas yang diketahui dan kondisi awal yang diketahui, kita bisa menentukan solusi khusus dari persamaan gelombang dengan mengexpand gitu ya, fungsi yang diperoleh pada persamaan gelombang itu ke dalam bentuk deret Fourier ya. Di sini saya akan mengenalkan dulu siapa yang menemukan deret Fourier ini. Jadi Jean Baptiste Joseph Fourier ini yang hidup pada tahun 1768 sampai dengan 1830, dia adalah yang menemukan deret Fourier karena dia menyatakan bahwa semua bentuk fungsi atau sinyal periodik dapat direpresentasikan ke dalam deret Fourier yang merupakan deret sinusoidal, sinus dan kosinus. Ya, jadi misalkan kita punya ada suatu high pressure seperti ini, maka kita bisa menentukan deret Fourier-nya. Kemudian untuk yang low pressure pun sama ya, kita punya ada suatu fungsi yang periodik, kita bisa menyatakan dia dalam bentuk deret Fourier. Ya, kalau mau lebih dalam, berarti di sini kita bisa amati bahwa kita membutuhkan fungsi periodik. Ya, sebelum kita masuk ke deret Fourier itu sendiri, kita perlu tahu atau mengingat kembali apa itu fungsi periodik. Jadi misalkan saya punya ada suatu fungsi fx gitu ya. Suatu fungsi fx itu dikatakan fungsi periodik dengan periode t jika untuk setiap x itu berlaku seperti ini. Saya punya ada fx plus periodenya gitu ya. Dia akan kembali sama dengan fungsi fx itu sendiri. Contoh misalkan saya punya ada suatu fungsi fx yang dia itu sama dengan sin x dan mempunyai periode t sama dengan 2pi, 4pi, 6pi. Karena apa? Kalau saya masukkan nilai sin x itu pasti akan sama dengan nilai sin x plus 2pi, pasti akan sama dengan nilai sin x ditambah 4pi, dan pasti sama dengan nilai sin x ditambah 6pi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, bilangan t ini yang paling kecil dianggap sebagai periode dari fungsi tersebut. Pada contoh ini, pada contoh yang pertama, fungsi fx sama dengan sin x, maka yang terkecil adalah 2pi. Sehingga kita katakan bahwa fungsi sin x ini dia memiliki periode 2pi. Ya. Nah, contoh yang kedua misalkan, saya punya ada fx sama dengan sin x dengan n suatu bilangan bulat positif. Merupakan fungsi periodik dengan periodenya adalah 2pi per n. Karena apa? Kalau saya ambil fx plus 2pi per n, itu saya akan peroleh bentuk sama dengan ya, ini saya ganti x-nya dengan x plus 2pi per n, sehingga saya peroleh bentuk sin n dikalikan dengan x plus 2pi per n. Dia pasti sama dengan, ini saya operasikan, saya peroleh sin nx ditambah 2pi. Nah, karena sin kita punya dia adalah periodiknya di 2pi, sehingga kita punya sin nx ditambah 2pi sama dengan sin nx. Siapa sin nx? Sin nx ini adalah fx, sehingga kita tahu di sini bahwa fungsi fx sin nx ini dia mempunyai periode di 2pi per n. Seperti itu. Ya. Selain kita membahas atau mengingat kembali tentang fungsi periodik, kita juga akan mengingat kembali tentang apa itu fungsi ganjil dan apa itu fungsi genap. Ya. Suatu fungsi fx, x-nya anggota di R, dia dikatakan fungsi ganjil jika untuk setiap x berlaku ini. Saya ambil nilai dari f sama f min x gitu ya, maka dia akan sama dengan min fx untuk setiap x anggota di R. Jadi kalau berlaku min x, f min x sama dengan min fx, maka dia dikatakan fungsi ganjil. Sementara kalau fungsi genap, untuk suatu fungsi fx yang x-nya itu anggota di R, kalau saya ambil f min x gitu ya, dia akan sama dengan fx, maka dia dikatakan fungsi genap. Contohnya misalkan, ketika saya punya ada fungsi fx-nya itu adalah cos x gitu ya, maka ketika saya ambil ini adalah min x gitu ya,
maka saya peroleh cos min X. Ingat bahwa cos min X itu terletak di kuadran 4, dan kita peroleh cos min X adalah sama dengan cos X. Ternyata kalau saya ambil nilainya min X, dia hasilnya adalah Fx. Berarti untuk fungsi cos dia adalah fungsi genap. Sekarang kalau kita mau lihat yang fungsi ganjil, kalau saya punya ada Fx sama dengan sin X, maka kalau saya ambil X-nya adalah negatif min X gitu ya, maka saya punya nilainya adalah sin min X. Sin min X itu terletak di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai sin bernilai negatif, sehingga saya punya min sin X. Ternyata kalau saya punya ada nilai F min X gitu ya, dia sama dengan min Fx ya. Maka fungsi sin ini dikatakan dia merupakan fungsi ganjil gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke deret Fourier-nya. Kalau kita sudah tahu fungsi periodik, kita sudah tahu fungsi genap ganjil gitu ya. Maka sekarang kalau misalkan saya punya deret Fourier, nah deret Fourier itu didefinisikan seperti ini. Misalkan saya punya ada fungsi fx, dia adalah fungsi periodik. Jadi dia harus periodik dulu dengan periode t yang terdefinisi pada interval a kurang dari x kurang dari a plus t. Ya, ini kita punya fx-nya sama dengan fx plus t karena dia fungsi periodik. Maka fungsi fx ini dapat disajikan dalam bentuk deret sebagai berikut. Maka fx ini bisa saya expand. Ya, sama seperti kita belajar deret Taylor. Deret Taylor fungsinya kita bisa expand. Ini pun kita bisa expand dengan ekspansi seperti ini. Yaitu A0/2 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga untuk an cos n px per L ditambah bn sin n px per L. Jadi ini adalah definisinya. Ketika saya punya ada suatu fungsi yang periodik, maka saya bisa expand menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Nah, tugas kita adalah mencari siapa A0-nya, AN-nya, dan BN-nya. Gitu ya. Nah, koefisien-koefisien ini dapat ditentukan melalui hubungan integral berikut ini. Gitu ya. Kalau kita punya ada bentuk yang seperti ini tadi, ya, cara mencarinya kita tinggal mengintegralkan kedua ruasnya. Nanti kita akan melihat caranya. Tapi kalau untuk bentuk umumnya ini dulu, gitu ya, maka hubungan-hubungan integral yang terjadi adalah untuk batasan A sampai dengan A plus T, itu akan diperoleh A0-nya adalah sama dengan 1 per L integral dari A sampai A plus T fx dx. AN-nya sama dengan 1 per L dari A sampai A plus T fx cos n px per L dx. BN-nya sama dengan 1 per L dari A sampai T fx sin n px per L dx. Dengan T-nya merupakan periode dan L-nya adalah setengah T, gitu ya, setengah periodenya. Nah, selanjutnya kita akan melihat itu tadi kan untuk batasannya dari A sampai dengan A plus T. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau melihat batasannya itu misalkan dari min L sampai L seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita perlu mengingat dulu ya hubungan-hubungan integral untuk kasus trigonometri. Ya, misalkan saya punya ada bentuk cos n px dibagi dengan L, saya kalikan dengan cos m px per L dx. Gitu ya. Nah, ini kalau mau saya integralkan, gitu ya. Kan tinggal saya lihat, oh di sini ada perkalian cos dengan cos. Ingat, kita punya ada rumus di trigonometri, kalau ada cos alfa dikalikan cos beta, saya bisa memperoleh bentuk cos alfa plus b beta ditambah cos alfa min b dibagi dengan 2. Ya, kalau m-nya tidak sama dengan n, berarti kan dia tidak habis ya, ada berarti ini. Ada cos alfa plus betanya, ada cos alfa min betanya. Nah, tinggal saya integralkan satu-satu. Tapi ingat, karena di sini itu adalah min L sampai L, sehingga hasil integralnya pasti saling mengurangi. Sehingga saya peroleh nilainya nanti adalah 0 untuk m yang tidak sama dengan n. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan posisi m-nya sama dengan n, berarti kan saya peroleh di sini nanti ada n px per L ditambah m px per L. Saya punya ada m plus n, gitu ya. Di mana m sama n-nya itu dia sama, maka akan saya peroleh misalkan 2n, gitu ya. Nah, sementara yang cos alfa min betanya, dia saling mengurangi n px sama m px karena n-nya sama dengan m, maka saling mengurangi atau dia di sini 0, sehingga kita tersisa hanya yang ini saja. Gitu ya. Nah, ini kalau kita integralkan, hasilnya akan diperoleh pada interval min L sampai L,
dia akan diperoleh nilai L. Ini untuk kasus yang cos dikalikan dengan cos. Untuk yang kasus sin dikalikan dengan cos, pola berpikirnya sama. Saya punya ada sin alfa dikalikan cos beta, itu nanti pasti akan sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Kalau ini saya ambil yang M-nya tidak sama dengan N, gitu ya, maka saya akan memperoleh suatu fungsi di sini dan fungsi juga di sana. Nah, ini kalau saya integralkan karena dia dari min L sampai L, maka dia akan menghasilkan 0. Sementara kalau saya ambil M-nya sama dengan N, alfa min betanya itu dia 0. Sementara yang di sini saya punya fungsinya. Nah, ini kalau saya integralkan, dia akan menghasilkan hasil integralnya sama dengan L ketika M-nya sama dengan N. Ya, jadi ini hanya reminder, hanya mengingatkan saja karena nanti kita akan melakukan proses ini, akan mengalihkan fungsi yang di atas tadi itu dengan perkalian dengan cos MPX per L, cos MPX per L, ya, supaya kita bisa memperoleh hasil akhirnya. Kemudian reminder juga, kalau misalkan saya punya ada fungsi genap dari min L sampai L gx dx, kalau dia fungsinya fungsi genap, ya, maka saya akan bisa memperoleh hasilnya adalah sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai L gx dx. Ini pada waktu kalkulus kalian bisa membuka lagi catatannya. Kemudian pada waktu kita fungsi ganjil min L sampai L gx dx, maka dia hasilnya adalah 0. Ya. Ya, sekarang kita akan melihat kalau deret Fourier-nya tadi pada interval min L sampai L. Jadi konsep ini yang akan kita gunakan nanti. Ya. Nah, jika sekarang kita punya ada fungsi fx-nya itu didefinisikan pada interval min L sampai L, ya, maka koefisien A0-nya dapat dicari menggunakan integral berikut. Jadi kita integralkan kedua ruas sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan, mengintegralkan kedua ruas dari A sampai A plus T. Maka di sini kalau intervalnya dari min L sampai L, saya integralkan dari min L sampai L, gitu ya, fx dx. Ini juga ruas kanan min L sampai L dx, gitu ya. Maka ruas kanan tinggal saya buka, saya masukkan masing-masing ini, saya integralkan masing-masing ya. Jadi integral min L sampai L A0 per 2 dx, min L sampai L, N sama dengan 1 sampai T hingga AN cos NPX per L dx. Kemudian integral min L sampai L, N sama dengan 1 sampai T hingga BN sin NPX per L dx. Ya, nah sekarang untuk konstannya saya keluarkan sama seperti mengerjakan integral biasa. Ini saya keluarkan A0 per 2, kemudian ini saya keluarkan, yang sebelah sana juga saya keluarkan. Kalau kita mencari hasil integralnya, untuk N-nya bilangan bulat positif, maka dua integral di sisi kanan, yaitu untuk yang suku yang kedua ini, gitu ya, suku yang kedua, dan suku yang ketiga, maka dia akan menghasilkan integral sama dengan 0. Gitu ya, menghasilkan integral sama dengan 0, sehingga yang tersisa hanya A0 per 2 min L sampai L dx. Sehingga saya peroleh min L sampai L fx dx itu sama dengan A0 per 2 integral min L sampai L dx. Integral ini hasilnya adalah 1 atau X ya. Ini karena ini 1 dx atau X hasilnya. Saya masukkan L min L, gitu ya, akan diperoleh 2L, sehingga kalau saya operasikan dengan A0 per 2 hanya diperoleh A0, sehingga saya peroleh hasil akhirnya adalah L sama dengan A0. Maka kalau saya mau mencari A0-nya, tinggal integral yang ada di ruas kiri saya kalikan dengan 1 per L, sehingga saya punya yang pertama adalah koefisien Fourier untuk A0, yaitu A0 sama dengan 1 per L integral min L sampai L fx dx. Sehingga kalau kan tadi kita punya ada fx-nya bisa diekspan gitu ya, jadi fx-nya diketahui, maka saya bisa mencari A0-nya. Tugas kita berikutnya adalah mencari koefisien AN dan BN, gitu ya. Sehingga kalau A0-nya dapat, AN-nya dapat, BN-nya dapat, maka fungsi tadi fx tadi itu bisa dinyatakan dalam deret Fourier A0 per 2 ditambah dan seterusnya itu tadi, ya. Nah, sekarang kita akan mencari untuk yang koefisien AN. Untuk mencari koefisien AN di sini ada sedikit tricky ya. Kita harus mengalihkan kedua ruas tadi itu dengan bantuan cos MPX per L, di mana M-nya harus lebih dari 0, sehingga
kalau saya integralkan dari min L sampai L, fx cos mpx per L dx, yang ruas kanan juga saya kalikan. Jadi ini saya kalikan dengan cos mpx per L. Yang ini juga mpx per L. Ya, saya integralkan terhadap dx, batasnya dari min L sampai L. Ya, sehingga ruas kiri saya peroleh min L sampai L, fx sama dengan cos mpx per L dx. Ruas kanan tinggal saya integralkan masing-masing, yaitu A0 per 2, integral min L sampai L cos mpx per L dx ditambah sigma n sama dengan 1 sampai T hingga an, integralnya adalah cos npx per L cos mpx per L. Nah, itu sebabnya kenapa saya reminder tadi ketika ketemu bentuk ada perkalian dengan cos dan cos, gitu ya. Kemudian yang sini juga sama, n sama dengan 1 sampai T hingga sigma bn itu saya keluarkan, maka di sini saya ketemu bentuk perkalian sin dengan cos npx per L cos mpx per L. Nah, integral yang pertama ini itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Ya, kemudian integral yang ketiga dia juga akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Sehingga yang tersisa hanya integral yang tengah ini, yaitu integral singkat yang diperoleh ya, min L sampai L fx cos npx per L dx. Yang ini kita peroleh adalah an min L sampai L cos npx per L cos mpx per L dx. Ya, ingat tadi posisinya kalau m dan n-nya itu dia tidak sama, berarti dia akan menghasilkan nilai yang 0. Artinya kalau n-nya itu tidak sama, kalau saya ambil misalkan 1 dengan misalkan n-nya saya ambil 3, 1 dengan 3 maka hasilnya 0, 2 dengan 3 hasilnya 0, kemudian saya 4 dengan 3 hasilnya 0, 5 dengan 3 hasilnya 0. Tetapi ketika saya ambil nilai n dan m-nya itu sama, gitu ya, maka yang tersisa kan berarti hanya ada 1, yaitu apa? Ya, n yang sama dengan 3. Nah, ketika kita punya yang n sama dengan 3, maka kan kita nggak perlu memperhatikan yang selain n sama dengan m, gitu ya, karena yang selain n dan m, yang selain n sama dengan m, hasilnya adalah 0, sehingga yang tersisa hanya ada 1, sehingga an integral min L sampai L cos npx per L dikalikan dengan cos mpx per L dx, gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa hasil integral dari min L sampai L cos npx per L dikalikan dengan cos mpx per L untuk yang n sama dengan m itu adalah L, sehingga hasil dari integral ini itu adalah L, sehingga saya peroleh untuk yang ruas kanan yang tersisa adalah L dikalikan an. Ya, maka kalau saya mau mengambil nilai an-nya, gitu ya, maka an-nya siapa? Ya sudah, integral yang ada di ruas kiri ini dikalikan dengan 1 per L. Sehingga saya punya an sama dengan 1 per L, integral dari min L sampai L fx cos npx per L dx. Itu koefisien dari an-nya. Jadi kalau kita tadi punya, sekali lagi ada deret Fourier-nya, suatu fungsi fx, dia bisa dinyatakan sebagai deret Fourier A0 per 2. Kita sudah memperoleh cara menentukan koefisien A0, kemudian ditambah sigma n sama dengan 1 sampai T hingga an cos npx per L. Kita bisa menentukan koefisien dari an-nya. Nah, tugas kita berikutnya adalah menentukan koefisien dari bn-nya, gitu ya. Oke. Untuk menentukan koefisien bn, gitu ya, kalau tadi saya kalikan dengan cos mpx per L dengan m-nya lebih dari 0, maka sekarang untuk menentukan koefisien bn-nya saya kalikan dia dengan sin mpx per L dengan m-nya lebih dari 0, gitu ya. Maka dua ruas saya kalikan dengan fx, saya kalikan dengan sin mpx per L. Yang ini juga saya kalikan dengan sin mpx per L. Kemudian kedua ruas saya integralkan dari min L sampai L dx, dari min L sampai L dx. Ya, ini sama seperti tadi saya jabarkan dengan perkalian dengan sin mpx per L juga. Maka saya peroleh suku yang pertama adalah A0 per 2 dikalikan integral min L sampai L sin mpx per L. Kemudian suku yang kedua saya peroleh bentuk seperti ini, n sama dengan 1 sampai T hingga an min L sampai L cos npx per L sin mpx per L dx. Kemudian suku yang ketiga saya peroleh bentuk seperti ini, gitu ya.
Nah, di sini kita akan memperoleh suku yang pertama dia akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Suku yang kedua dia juga akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, kita tinggal lihat suku yang ketiga. Gitu ya. Suku yang ketiga sama prosesnya seperti tadi. Kalau saya ambil n-nya tidak sama dengan m, misalkan saya ambil m-nya itu adalah 3, kemudian n-nya adalah 1, maka 1 dikurangi 3. Kalau dia berbeda, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Gitu ya. Kalian boleh cek lagi. Kemudian kalau misalnya saya ambil 2 sama 3 dia hasilnya 0. Tapi kalau 3 sama 3 dia hasilnya tadi adalah L gitu ya. Kemudian kalau 4 sama 3 dia hasilnya 0. Maka kita hanya fokus hanya pada yang membuat dia tidak 0. Yaitu ketika N-nya sama dengan M. Gitu ya. Nah, karena tadi yang suku pertama dan suku kedua 0, maka pada kasus ini integral dari min L sampai L fx sin npx per L dx itu sama dengan Bn integral min L sampai L sin npx per L dikalikan sin npx per L dx. Ketika kasusnya itu n sama dengan m, maka dia menghasilkan yang bentuk ini adalah L. Gitu ya. Sekali lagi, lupa kenapa kok sigmanya hilang? Karena tadi ketika n sama dengan m, itu yang tersisa. Tapi ketika n-nya tidak sama dengan m, maka dia akan hilang semua sigma-sigmanya tadi itu. Sehingga kita peroleh bentuknya adalah sama dengan LBN. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai dari Bn-nya, ya berarti Bn sama dengan integral yang di ruas kiri ini, saya kalikan dengan 1 per L. Sehingga sekarang kita sudah punya koefisien Fourier untuk A0, koefisien Fourier untuk AN, dan koefisien Fourier untuk Bn. Ya. Nih, jadi ya, jika satu fungsi fx didefinisikan pada interval. Nah, kalau tadi dibuat intervalnya adalah dari min L sampai L. Nah, sekarang kita bisa modif. Kalau saya ganti dari 0 sampai L. Gitu ya. Dan kita punya fungsinya adalah fungsi f min x sama dengan fx, gitu ya. Dengan min L sampai L-nya didapatkan koefisien Fourier-nya. Jadi tinggal kalikan 2. Tadi kan kita punya ada fungsi yang tadi ya dikalikan 2. Ya, untuk kasus apa tadi? Nah ini ya, ketika kita punya fungsinya adalah fungsi genap, yaitu f min x sama dengan fx, kita tinggal mengalihkan 2 di sini. Maka yang awalnya min L sampai L bisa berubah jadi 2, 0 sampai L gx dx. Maka konsep ini yang akan kita gunakan. Ini ya, jadi ketika saya punya ada 0 kurang dari x kurang dari L, dan fungsinya adalah fungsi genap gitu ya, maka tinggal saya peroleh kalau ada A0-nya kita punya koefisien Fourier A0. Untuk yang min L sampai L kita punya ini tadi dari hasil integral. Kemudian kalau dibatasi dari 0 sampai L dan dia adalah fungsi genap, maka saya punya bentuk yang ini. Ya, kemudian AN sama dengan 1 per L min L sampai L dan seterusnya. Kita punya adalah untuk yang seperti ini. Untuk yang Bn juga sama, saya punya dia hasilnya adalah 0. Gitu ya, hasil integralnya. Nah, sehingga kalau yang depan ini dia berubah jadi seperti ini A0-nya, kemudian yang ini dia berubah jadi seperti ini. Nah, padahal yang ketiga Bn-nya dia hilang. Oh, berarti kalau bentuknya berubah, berarti saya punya yang tersisa sekarang hanya ada A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos n px per L. Kenapa? Karena Bn-nya dia adalah sama dengan 0. Maka ini menjadi deret Fourier cosinus. Jadi hanya tertinggal fungsi kosinusnya saja. Pak, kalau fungsinya fungsi ganjil seperti apa? Nah, kalau fungsinya fungsi ganjil, kita punya ada f min x sama dengan min fx gitu ya. Yang awalnya min L sampai L, kemudian dibatasi menjadi 0 sampai L, didefinisikan pada interval 0 sampai L. Maka bentuk yang pertama A0-nya dia akan sama dengan 0. Untuk yang AN-nya dia juga akan sama dengan 0, gitu ya. Tetapi untuk yang BN-nya, dia peroleh bentuk ini, 2 per L, 0 sampai L, fx sin npx per L dx. Sehingga untuk deret Fourier-nya, A0-nya dia adalah 0, AN-nya dia adalah 0, tetapi BN-nya dia ada. Oh, berarti kalau gitu yang tertinggal hanya deret Fourier yang bagian BN-nya saja. Nah, karena dia di sini yang tertinggal adalah sin, maka kita menyebutnya sebagai deret Fourier sinus. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat contoh soal ya. Jadi misalkan gini, diketahui suatu fungsi fx gitu ya.
sama dengan 1 untuk X antara 0 sampai 1, atau fungsi tangga fx sama dengan 0, 1 sampai 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini diketahui bahwa dia periodik dengan periode 2. Jadi diketahui dulu dia periodik dengan periode 2. Sehingga kita punya bahwa fx plus minus 2 sama dengan fx gitu ya. Nah, kita disuruh menguraikan atau mengekspan gitu ya. Fungsi yang awalnya fx sama dengan 1 atau 0 ini, 1 dan 0 untuk batasan tertentu ini ke dalam deret Fourier ya, karena dia diketahui dia periodik dengan periode 2. Nah, sekarang karena kita tahu periodenya itu adalah 2, berarti kita punya T-nya adalah 2. Tadi diinfokan bahwa L itu adalah setengah T, berarti kita punya batasannya adalah 1 karena T-nya adalah 2. Sehingga interval dasarnya kita punya dari 0 ya, dari 0 sampai 2 gitu ya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, sehingga kita punya A-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang ekspansi fx-nya itu dalam arah kiri dan arah kanan sumbu X. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, dari 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 4, 4 sampai 6, kemudian dari arah kirinya juga 22 gitu ya. Seperti ini kalau misalkan kita mau menggambarkan gitu ya. Jadi kalau kita punya kan di sini tadi adalah A sampai A plus T gitu ya. Nah, berarti kita punya A kecilnya itu adalah 0 gitu ya. A plus T-nya adalah 2 gitu ya. Nah, sekarang untuk 01 dia di sini, kemudian 12 dia di 0. Kemudian terus gitu terus akan seperti itu. Ini kalau kita melihat secara periodiknya dia akan seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana menentukan deret Fourier atau koefisien Fourier A0, AN dan BN-nya. Koefisien Fourier-nya dicari sebagai berikut. Saya punya A0 ya. A0 tadi adalah 1 per L integral dari A sampai A plus T fx dx gitu ya. Nah, kita punya L-nya adalah setengah T. T-nya adalah 2, berarti saya punya adalah L-nya 1. Kemudian A-nya adalah 0 sampai 2. Fx dx. Nah, kemudian karena dia adalah fungsi tangga ya, jadi 0, 2 itu kita pisah dari 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Ketika 0 sampai 1 nilai dari fx-nya itu adalah 1. Ketika 1 sampai 2 nilai fx-nya adalah 0. Sehingga kita peroleh 1 integral 0 sampai 1 dx, atau integral dari dx adalah x bergerak dari 0 sampai 1. Sehingga kita punya koefisien Fourier-nya untuk A0 adalah 1. Ya, berikutnya kita akan melihat koefisien Fourier untuk yang AN. Untuk yang AN kita punya tadi AN-nya adalah sama dengan 1 per L integral dari A sampai A plus T fx cos n px per L dx ya. Sama L-nya tadi adalah setengah T, maka saya punya 1 per 1 dia adalah 1. Kemudian A sampai A plus T 0 sampai 2 fx cos n px per L dx. Kemudian tadi adalah karena dia fungsi tangga, maka saya punya ada 01, 12. Pada saat 01 fungsi fx-nya bernilai 1, berarti 1 cos n px per L. L-nya adalah 1, berarti saya punya cos n px dx. Yang untuk interval 1, 2, saya punya nilai fx-nya adalah 0, berarti 0 cos n px dx gitu ya. Sehingga yang tersisa hanya yang suku yang pertama, sehingga saya punya 0 sampai 1 cos n px dx. Ini kalau saya integralkan, integral dari cos adalah 1 per np sin npx, bergerak dari 0 sampai 1 batas-batasnya, sehingga saya masukkan, maka saya punya 1 per np sin np dikurangi sin 0. Sin np itu dia adalah 0, sin 0 adalah 0, maka saya punya hasil akhirnya adalah 0. Sehingga kita punya koefisien Fourier untuk AN-nya adalah sama dengan 0. Berikutnya kita mencari koefisien Fourier dari BN. BN sama dengan 1 per L integral A sampai A plus T. Kalau BN tadi adalah sin ya, maka saya punya fx sin npx per L dx. Saya substitusikan nilai L-nya adalah 1, T-nya adalah 2, A-nya adalah 0, kemudian nilai L-nya adalah 1, kita peroleh bentuk ini. Saya peroleh yang depan adalah 1, kemudian sama seperti tadi, karena dia fungsi tangga, maka saya pisah interval 0,1 sama 1,2. Ini adalah bernilai 1, yang ini bernilai 0, maka saya punya 0 sampai 1 sin npx dx. Ya, integral sin adalah min cos npx 1 per np,
bergerak dari 0 sampai 1, saya substitusikan nilainya, maka saya punya min 1 per NP, cos NP min cos 0. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal saya bentuk ekspansi yang lainnya. Cos 0 itu adalah 1, sementara cos NP itu bisa saya nyatakan sebagai bentuk min 1 pangkat N. Sehingga di sini saya punya ada batasan nilai N. Gitu ya. Kalau N-nya itu N ganjil, ya, N-nya N ganjil berarti dia tetap negatif ya. Maka saya punya ini negatif-negatif berarti min 2. Min 2 dikalikan min 1 per NP sama dengan 2 per NP untuk N-nya ganjil. Kemudian kalau saya punya N-nya genap, maka min ini hilang jadi positif. 1 dikurangi 1 dia 0. Maka yang untuk N-nya genap dia hasilnya 0. Ya. Berarti sekarang kita sudah punya koefisien Fourier untuk A0, kemudian AN dan BN. Ya. Sehingga kalau misalkan saya jabarkan tadi, yang fungsi fx aslinya tadi hanya ada 0 ketika 0, 1 dan 0 ketika 1, 2. Maka sekarang dia bisa saya expand ke dalam deret Fourier, gitu ya, menjadi apa? A0 per 2 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai hingga 2 per, ya ini tadi ya, karena nilai untuk yang AN-nya dia 0, tinggal BN-nya. Ya, tinggal BN-nya, dan BN-nya pun diperoleh ketika N-nya ganjil. Ketika N-nya genap dia 0, gitu ya. Nah, kita punya untuk N ganjil adalah 2K-1, gitu ya. Sehingga saya punya N-nya sama dengan 2K-1. Kalau N-nya mulai dari 1, kita bisa ambil bahwa K sama dengan 1 ya. Kalau misalkan ini 1, ini 1, ini kan pindah ke ruas kiri. Jadi ini kan 2 sama dengan 2K atau K-nya sama dengan 1, sehingga saya punya K sama dengan 1 sampai hingga 2 per NP sin NPX dengan N-nya sama dengan 2K-1. Ya, kalau saya jalankan untuk K-nya sama dengan 1, ini kalau A0-nya tadi kan A0-nya ketemunya 1 ya. A0-nya tadi ketemu berapa ya? Ya, 1, berarti 1 per 2 ditambah. Nah, ini kalau saya jalankan N-nya sama dengan 2K-1, K-nya mulai dari 1, berarti kan 2 dikurangi 1, 1 ya. Ketemu ini yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, dan seterusnya. Karena dia N ganjil gitu ya. Nah, bentuk ini bisa saya keluarkan 2 per Pi-nya, 2 per Pi, kemudian saya ambil 1 per 2 ditambah 2 per Pi dikalikan sin Px sin sepertiga sin 3Px, seperlima sin 5Px, dan seterusnya. Jadi yang awalnya dia hanya fungsi tangga gitu ya, maka dia bisa diekspand menjadi bentuk deret Fourier seperti ini. Asalkan tadi bahwa fungsinya tadi adalah harus fungsi periodik dulu. Jadi itu penjelasan untuk deret Fourier. Deret Fourier ini yang seperti saya sampaikan di awal digunakan untuk mencari solusi dari persamaan panas dan persamaan gelombang. Ya, pada video berikutnya saya akan memberikan materi tentang persamaan panas dan persamaan gelombang, yaitu mencari solusi dari persamaan panas dan persamaan gelombang menggunakan deret Fourier ini. Jadi yang kita punya fungsinya nanti adalah initial conditionnya itu katakan fx, maka fx ini bisa kita expand menjadi deret Fourier, sehingga bisa ditentukan koefisien-koefisien dari solusi persamaan panas dan solusi dari persamaan gelombang. Ya, mungkin itu untuk pengantar solusi persamaan panas dan pengantar solusi persamaan gelombang melalui deret Fourier ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan langsung ke saya. Ya, baik, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya telah melihat video tentang deret Fourier ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.